Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Kali ini kita akan menangani Mio ya, hari Jumat pagi Jumat pagi sama saja. Menangani Mio ini permasalahannya, ini satu ada di laker, ini lakernya pecah kayaknya, sama konstir. Ini hal mudah, pele ya. Kalau konstir yang penting pakai kunci, jangan dipelatok ya kalau konstir. Oke. Kali ini permasalahan ada di CVT-nya. CVT daripada motor Mio seperti ini. Di sini motor bertenaga, motornya Rosawes. Tapi ketika diangkat-angkatan ada bunyi kreketek seperti itu. Kalau dulu pernah jumpa saya motor bunyi seperti ini, Mio seperti diangkat-angkat ya kreketek seperti itu. Kamas gandanya mau lepas, kancingannya nggak ada. Apakah ini permasalahannya sama? Kita nggak tahu ya, karena kita belum buka. Ini motor dari Karangkobar, motor dari Jelgong ya. Jelgong mana lupa saya, nggak tahu orangnya. Oke, langsung saja kita bunyikan daripada motornya ya. Kita bunyikan. Bentar ya, ini modelnya slengeran bro, apa starter itu dia. Gak ngangkat ya. Seperti itu, ada bunyi suara kreketek seperti itu. Kreketek. Kita belum tahu ya, kita belum roboh enggak. Ini motor nggak ada standar loro nih, Brad. Ini engel. Biasa kalau motor-motor selalu starternya nggak ada dia itu biasa menggunakan standarnya itu dibuang, menggunakan kick starternya atau selahan. Langsung buka saja. Di sini perangkatnya udah nggak komplit ya. Bahaya ini kalau tipe Matic di sini udah nggak komplit. Ini seharusnya baut kasar juga, bautnya udah baut seperti ini. Bengkong maning 5 sangat ber. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti kerja gue bismillah Brad. Ya, aja main labuh saja. Karena yang mempermudah itu pangeran, jadi harus disambut. Bismillahi kelawan nyebut asmanipun Gusti Allah, kan seperti itu. Ar-Rahmani sifat Rahmani datang paring rahmat ing dalam dunya lan akhirat. Sifat Gusti Allah Ar-Rahimi datang paring rahmat ing dalam dunia lan akhirat blok. Kan artinya seperti itu. Oke. Nah, ini motor sebenarnya dari kemarin, cuma baru tak di demek ya. Kemarin Jumat saya hari Kamis nggak mainan motor ya, karena ada acara khusus, jadi persiapan saja seperti itu. Oke, ini saya bongkar dulu ya, tak bongkar dulu, nanti kita akan lihat dalamannya seperti apa. Oke, apakah lahar sini atau apa kardan kita belum tahu, kita belum cek. Oke, Brad, udah kita beredeli untuk CVT-nya. Di sini di kampas ganda nggak ada masalah ya, ini kampas gandanya cuma KW, ini habis ya. Tapi ini masih bisa dipakai ya, sebentar gantinya itu sebentar lagi nih. Tapi nggak disuruh ganti karena ini masih bagus katanya, masih belum selip kata orangnya, jadi kita mending manut ya. Kalau ngilang krek rok ini katanya kampas gandanya baru belum lama, tapi ini KW ya, jadi cepet habis. Tapi nggak disuruh ganti ya, mana ya. Nah, perlu kalian ketahui ini di dalam itu garing. Tuh, ini lakernya garing yang bagian dalam nih. Tuh, akibat
kering akibat olinya kering sehingga kasar seperti ini. Ini nanti dioli kayaknya udah nggak jadi nih kayaknya. Udah krek-krek. Nanti kita akan coba bongkar ya, ganti. Terus di sini juga ini udah kita ganti. Ini bagian baknya juga ini lakernya bermasalah. Dia karatan lakernya. Udah kering. Dan di sini terjadi gergel-gergel. Ini saya ngelepasnya tak bakar, Bret. Ngerti bakar, dubong. Ini ngelepasnya tak bakar lalu dilepas supaya ringan ya. Tapi bakarnya itu hati-hati juga, nanti takut setnya itu ngelupas ya kalau bakar. Ini saya nyopotnya tidak menggunakan tracker, saya menggunakan gotri, bukan gotri. Tak bakar panas, lalu tak kasih kunci palang seperti ini. Lalu keduk, kalau udah panas memuai itu dikeduk 2 kali dia lepas. Ya, jadi nggak perlu tracker, yang penting bakarnya itu hati-hati. Jadi ini akal gue melaku. Oke, di sini ini pulinya. Tuh, bisa teman-teman bisa dengar. Ya, ini lakernya bagian dalam pecah. Ini cara ngelepasinya lumayan sulit. Karena di dalam itu ada sejenis apa itu? Kancingan ya. Jenis kancingan. Nah, kancingannya itu caranya dilepas dulu baru lakernya bisa keluar seperti itu. Ya, sama ini laker bambunya dikeluarin terlebih dahulu seperti itu, Bret. Oke, ini pelepasan ini kalau di video lama banget, Bret. Jadi saya next saja untuk pembongkaran. Intinya permasalahannya di sini nih. Tuh. Paham ya? Oke, ini kita bongkar dulu. Oke, Bro. Ini lanjut ya. Ini udah kita cuci untuk semuanya. Ini yang laker bambu tidak kita ganti ya, karena ini laker bambunya masih bagus, jadi nggak kita ganti. Cuma yang bikin rusak di laker ini, yang bikin grok-grok, sama laker ini bagian CVT. Ini original ya, kita belikan yang original. Yang ini nggak original, ini mereknya Federal High Quality, mereknya nomornya 6901. Nah, ini lakernya. Untuk lakernya kita langsung pasang saja. Cuma pemasangannya hati-hati ya. Ini lakernya. Ini yang separuh itu dibuka ya. Ini tutupnya yang separuh itu dibuka. Sebentar, saya cari cutter dulu. Yang separuh itu dibuka. Supaya apa? Supaya si pelumasan bagian di sini kan harus rapat. Nah, dan di sini tuh di belakang sini ada olivet. Jadi yang sebelah sini harus terkena oli. Kita langsung pasang saja. Ya. Untuk ketukannya ini sebenarnya agak riweh untuk pemasangannya, jadi kita gunakan obeng yang lancip. Kalau enggak untuk memasukkannya, untuk memasukkan pertamanya seperti ini, itu pelan-pelan. Nah, seperti ini kan tinggal sedikit lagi. Nah, ini kita menggunakan kunci palang ya, bisa. Ini ukuran berapa palangnya? Kayaknya 14 masuk. Kita cek lakernya 14. Oh, enggak, ini enggak jadi. Berarti sama 17 mungkin, nanti bisa diambil apa enggak. Kayaknya bisa. Kita cek. Nah, seperti ini ya. Nah, pakai kunci sok 17 ya, supaya aman pada mukulnya. Wah, seret, Bret. Enggak jadi, Bret. Nanti malah nggak bisa dilepas ya. Nggak apa-apa lah, nanti pikir belakang ya. Nah, ini tinggal diketuk pakai apa ya, ketukannya terserah, intinya ini dipukul, jangan mukul lakernya intinya ya. Caranya seperti ini ya, terserah lah, intinya masuk. Amblong malahan. Malah kunci gue sing amblong. Tapi dia udah sedikit lagi
dikit lagi masuk dia. Memang harus perlu perjuangan ya, jangan sampai kotor ya. Usahakan untuk memukulnya dia bersih, selalu bersih. Ini gunakan ini baut saja seperti ini ya. Dikit lagi. Oke, udah mapan, dikit lagi. Nah, udah bunyi ceteng-ceteng ya. Jadi kalau menggunakan kunci, dia itu seperti ini ya, ketahan ini lingkarannya bukan tengahnya. Karena ini tipe lahir yang gotirnya kecil itu rawan pecah ya. Juga seperti ini aman tuh ya. Oke, seperti ini pemasangannya. Lalu kita ke bagian ini. Untuk bagian ini mudah ya. Ini tinggal didorong saja. Kalau pelapasannya agak sulit. Tuh. Nemplok kurung ya. Kayaknya orang nemplok. Ini sudah masuk, tinggal kancingannya. Oke, ini kancingan saya pasang dulu ya. Ini rada sulit. Ini menggunakan snetring. Cuma saya nggak punya tang snetring, jadi ya ini tang snetringnya khusus buat megar, nggak buat mingkup saya punyanya. Ya, jadi hati-hati inti masangnya. Oke, lalu nanti kita akan pasang laker ininya. Nah, ini udah kita lepas lagi ya. Karena tadinya mingkup takut nggak kenceng, jadi kita lepas lagi lalu dipegarkan lagi. Nah, ini kayaknya dikit lagi, hati-hati ya. Ini kancingannya ini baja, jadi kalau kepelendir setitik biasanya pedil. Kancingan ini jangan sampai nggak ada, harus ada ya. Ini kemiringannya sama saja, jadi pemasangannya bebas. Kita dorong saja bagian bawah, lalu di bawah dia diposisikan, lalu dorong. Nah, mudah banget untuk pemasangannya. Cuma ngelepasnya ya rada sulit. Ini udah kenceng, laker lancar ya. Tuh. Laker lancar, cuma ini ya masih ada olivetnya, jadi lakernya itu berat ya, nggak masalah. Terus kita laker bambu. Nah, di sini ada bagian tebal dan ada silnya. Ini versi saya ya, versi saya kalau bagian tebal ini ada di atas, jadi untuk pengudukannya dia aman. Kalau yang bagian belakang dia itu sisinya tipis, nanti malah bahaya untuk pada waktu pemasangannya. Jadi yang sisi tebal ini kan tebal, yang separuh tipis. Yang tebal ini bagian atas. Ya, nanti kita olivet. Beres. Oke, yang separuh udah kita belikan juga, nanti tinggal kita pasang. Untuk pemasangannya seperti biasa ya. Pemasangannya seperti biasa, saya menggunakan bekas pen shaker, pen stang shaker ya. Ini pastikan lurus ya. Setelah lurus baru ketuk. Udah, intinya sampai rata ya, sampai rata cukup. Oke, tinggal kita perakitan. Ini ada pulinya. Ini satu gigal kemana ya? Sebentar Brad, ini tak cari dulu ini gigal satu. Oke, sudah ditemukan seperti ini ya. Ini dioli dulu. Olivetnya mana ini? Gugup ini ya. Oh, di belakang ini. Saya menggunakan gemuk dari dulu. Motornya awet-awet. Sing ngomen jare pakai gemuk lengket, gemuk panas encer kok. Ini kena panas dia encer Brad. Jadi nggak usah khawatir, santai saja. Oli nanti dibersihkan lagi ya. Pemasukannya kan olinya otomatis ada yang menyisakan, jadi dibersihkan lagi, dilap seperti itu.
seperti ini ya, sambil diputar-putar. Nah seperti ini, kita pasang pulinya. Itu bagian dalam kan ada olinya. Nah nanti itu dibersihkan ya, nanti dibersihkan. Ini pasang satu, dapat satu. Ini pulinya udah sedikit oblak sebenarnya, Bro. Tinggal disuruh ganti. Nah baru oli fat nanti dilap setelah selesai perakitannya. Kampas ganda sebenarnya ganti tapi nggak diganti, apa-apa. Boleh loncengnya bodol, ora kon ganti sih. Seperti ini. Nanti di dalam juga dikasih oli fat ya. Lalu nyampakin ke sini, lalu baru covernya. Covernya udah kita cuci juga ini. Pastikan sel-sel karet ini masih bagus ya. Nek sel-sel pada bocor ya terpaksa terus ganti. Untuk yang fish air satunya tuh dari orang Kebumen itu belum jadi. Spare partnya inden semua, hampir semua. Membrannya udah dapet, tapi aluminium hose couplingnya dia belum dapat. Inden, masih inden, mungkin nanti ya, soalnya di sini spare part terbatas, Bro. Nah ini caranya dilap ya. Walah, sorry Brad, ngomong panjang tau malah batunin tank kameranya. Seperti ini ya, udah dioli, pokoknya intinya dioli. Nanti turahannya di sini dibersihkan, lalu sisanya di sini juga dibersihkan seperti ini. Lalu di dalam dikasih oli fat. Nanti kita ke pernya, ini per udah menggunakan racing. Lalu kampas gandanya tinggal kita pasang ya. Ini berburu kameranya, baterainya habis, ini saya pasang dulu. Untuk pemasangan yang satunya sini tak pasang deset ya, supaya ini tutorial. Ini cara masangnya gue seperti apa. Wis mabur. Ini yang separuh juga dibuang ya. Yang separuh juga dibuang. Sebenarnya di puli semua Matic, Mio, keluarga Yamaha itu ada ini original Koyo. Nah, ini separuh dibuang. Lalu yang jangan lupa di sini dicuci atau dilap dulu bersih seperti ini ya. Ini dilepas, lalu yang bagian lepas itu ada di dalam. Lalu kan nanti di sini biasanya ada seal. Nah, jadi oli fat nggak mungkin keluar seperti itu. Nah ini dikasih oli fat dulu dalamnya ini. Nah seperti ini, lalu pasang ininya. Seperti biasa saya menggunakan ini untuk meratakan terlebih dahulu. Terus kalau sudah rata baru nanti dimasukkan. Ini span banget ya. Ini tadi saya ngelepasnya ini tak bakar, Bret. Tak bakar supaya memuai, jadi ngelepasnya itu mudah. Karena saya nggak punya tracker. Nah seperti ini baru dilap. Nah oke, Bret. Nah seperti ini, oke. Ini tinggal kita pemasangan saja. Kamera saya batunya habis, jadi kita akan cas dulu, nanti kita review untuk hasilnya. Untuk ini tinggal dikasih oli saja bagian dalam, lalu kita pasang, selesai masalah. Oke. Oke Bret, ini perakitannya udah selesai. Sekarang kita langsung coba saja bunyikan ya, supaya teman-teman paham. Untuk hasilnya yang kita ganti hanya lahar puli sama laker bagian blok saja yang kita ganti. Oke, ini tadi sudah saya geber itu sampai berasap, sampai ulang-ulang ya. Kita akan coba sebentar. Oke ya, udah halus suaranya ya. Tadi kan gergetek, sekarang udah enggak, udah. Oke, semoga bermanfaat ya untuk pemasangan dan penggantiannya, suka bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita ganti hanyalah laker ini kok. Nah ini 2
dua laker ini untuk laker bambunya nggak kita ganti karena laker bambunya nggak rusak, cuma laker ini yang bikin bunyi sama laker ini tadinya udah karatan, kita ganti udah beres. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.